Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Spoiler detail dari list ya. Jadi tanpa Mr. K banyak basa-basi gak jelas, apalagi kali ini spoilernya berhubungan dengan Ji-Chang. So, monggo enjoy spoiler detailnya, oke? Let's go. Judul chapter 1087 Battleship Back. Yaps, judul kali ini sebenarnya masih membingungkan kalau kita baca dari judulnya saja. Karena ternyata maksud dari ships di situ harusnya mirip sama sandbags atau semacam karung pasir yang suka dipakai untuk latihan tinju gitu loh. Maka dari itu kita tunggu aja versi manga plusnya buat tahu apa sebenarnya judul One Piece chapter 1087 versi resminya. Sementara itu sedikit pindah ke bagian cover story yang mana chapter 1087 ini masihlah diisi oleh fan request, yang mana di chapter 1087 bakal diisi oleh gambar Porgas DS yang sedang memanaskan tempat mandi yang menyerupai capybara. And now masuk ke menu utama, di mana chapter ini dimulai dengan memperlihatkan markas angkatan laut, tepatnya base Giwang. Di mana di situ ya Brand New sedang memperlihatkan ke Jianggu dan Full Body reruntuhan dari dua kapal perang yang sangat besar. Nah, di momen itu Brand New menjelaskan kalau dua kapal perang besar itu seringkali digunakan layaknya samsak tinju. Salah satunya oleh Garp yang sering melakukan latihan dengan memukul dua kapal perang besar. Sedangkan selain Monkey di Garp, Aokiji juga disebutkan sebagai partner latihan dari Garp. So, bisa kita katakan kalau Garp dan Aokiji memang berlatih bersama dengan memukul kedua kapal perang besar itu, uniknya keduanya seakan memiliki peraturan di mana baik Garp dan Aokiji ketika berlatih memukul kapal perang itu, mereka gak pernah sekalipun menggunakan haki ketika memukul kapalnya. Kece sih, berarti murni raw power ya. Next, momen pun kembali pindah ke Pulau Hachinosu atau markas dari bajak laut Kurohige. Di situ kita dikasih lihat kalau Garp masih bertarung dengan anggota dari bajak laut Kurohige deh. Bahkan salah satu anggota Kurohige terlihat sudah berada di lautan karena ternyata Garp berhasil melempar Sanjuan Wolf ke lautan. Yap, sayang sekali momen ini gak diperlihatkan secara detail bagaimana sebenarnya Garp melempar Sanjuan Wolf. Tapi yang jelas tiba-tiba saja kita dikasih lihat Sanjuan Wolf sudah berada di laut, dan para anak buah Kurohige lain tentu seketika langsung mencoba menyelamatkannya. Karena jika tidak langsung diselamatkan, Sanjuan Wolf yang seorang pengguna buah iblis bisa dipastikan mati tenggelam. Semoga sih ada versi animenya ya. Baru aja beres mengurus Sanjuan Wolf, sekarang giliran Vasco Suit yang mencoba menyerang Garp. Dia, Vasco Suit ya, menggunakan serangan bernama Heavy Drinker Furnace Flame, di mana Vasco Suit meludahkan api dari mulutnya lalu diarahkan ke Garp. Namun serangan itu berhasil ditahan oleh Garp, dan kembali lagi ya Garp melempar Vasco Suit yang sekarang dipenuhi api ke kobaran api yang sudah menyelimuti kota dari Hachinosu. Garp menyebut serangannya itu dengan jurus Pirate Fireball. Di sisi lain masih di Pulau Hachinosu kita diperlihatin bagaimana kapal dari kelompok SWORD sudah berada di pesisir dan siap untuk berlayar. Sehingga sekarang posisinya tinggal Garp, Koby, dan Grass saja yang masih bertarung melawan seluruh kru Kurohige yang berada di pulau. Di momen itu dia bertanya ke Garp apakah dia juga merupakan masa depan dari angkatan laut. Ya, pertanyaan yang Grass lontarkan sebenarnya sama dengan perkataan yang pernah disebutkan oleh Garp kepada Koby. Namun sayangnya apa yang Grass tanyakan sepertinya gak terdengar oleh Garp itu sendiri. Makanya di momen selanjutnya, di momen bersama dengan bangkitnya Aokiji yang di beberapa chapter sebelumnya kita ketahui dia dipukul dengan sangat keras oleh Garp. Dan di momen yang sama Garp menyuruh Koby dan Grass untuk pergi meninggalkan dirinya. Sementara Garp akan mencoba menahan seluruh orang yang ada di pulau itu. Gila sih. Mendengar apa yang dikatakan oleh Garp, Koby yang sudah mencoba untuk kembali ke kapal, dirinya teralihkan oleh seorang wanita yang sepertinya sedang diserang oleh gerombolan bajak laut. Akan tetapi ternyata momen itu hanyalah momen tipuan belaga. Karena seperti yang udah dijelaskan tadi ya, kalau hampir seluruh angkatan laut yang ikut ke Pulau Hachinosu, mereka semua posisinya sudah berada di atas kapal. Sayang, Koby yang sudah teralihkan oleh wanita itu ya, momen tersebut dimanfaatkan oleh Shiryu yang dengan sembunyi-sembunyi dirinya tiba-tiba datang dan siap menusuk dengan pedangnya ke arah Koby. Namun belum sampai pedangnya ke arah badan dari Koby Garp seketika datang dan melindungi Koby. Sehingga pedang dari Shiryu menusuk badan dari Monkey D. Garp. Gila sih. Buat yang gak kebayang ya, pokoknya momen itu mirip sama momen saat Squard menusuk Shirohige di perang besar Marineford. Atau kalian bertanya-tanya alasan Garp sampai melakukan itu kepada Koby? Ya, kalian ingat kan apa yang dilakukan Ace untuk melindungi adiknya? But meski Garp posisinya sudah tertusuk, dia masih sempat melempar Shiryu ke tanah.
Cuman meski Shiryu sendiri terluka, tapi dirinya malah tertawa. Dan gak jauh dari situ ya, Kobe yang berada dekat dengan Garp, dia pun seketika meminta maaf. Namun Garp menjelaskan kalau sejak awal Shiryu memang mengincar dirinya. Well, Garp yang kondisinya sekarang melemah rek, dia akhirnya menjadi sasaran dari seluruh orang yang ada di Pulau Hachinosu. Gila, ini seluruh rek, bukan cuman 4 komandan grup Kurohige. Karena ya ternyata kalau kita lihat dari sisi Cross Guild, mereka malah beli kepala Garp dengan hadiah 3 miliar berry, sama dengan harga seorang admiral angkatan laut. Di momen selanjutnya, gak lama dari situ, sebuah kilas balik tentang Garp yang bertemu dengan Kuzan pun akhirnya dimulai. Tapi masih belum jelas kapan momen itu sebenarnya terjadi. Cuman karena Garp terlihat masih sangat muda, kemungkinan momen itu bahkan terjadi sebelum eksekusi dari Gold di Roger berlangsung. Bahkan di flashback itu pula, kita dikasih lihat bagaimana Kuzan ternyata meminta sendiri ke Garp untuk menjadi mentornya. Tapi Garp tentu ya menolak hal itu dan menyuruh Kuzan untuk berlatih dengan instruktur angkatan laut yang lain. Tapi Kuzan tetap malah mengikuti apa yang Garp lakuin, di mana Garp terlihat sedang berlatih dengan memukul 2 runtuhan dari kapal perang yang sempat kita bahas di awal re. Yap, seiring berjalannya waktu, pukulan dari Kuzan sendiri pun semakin menguat dari hari ke hari. Dan hubungan dari keduanya pun semakin dekat, hingga ke momen Garp menceritakan tentang keluarganya ke Aokiji. Di mana Garp bilang kalau anaknya menjadi seorang revolusi, sedangkan cucunya sepertinya ingin menjadi seorang bajak laut. Kuzan yang mendengar hal itu kebingungan dan hanya menjawab apa hubungannya denganku. Gak lama dari momen itu, Rek, kilas balik pun berakhir dan Aokiji yang sudah kembali bangkit, dia melapisi tangannya dengan sebuah teknik bernama Ice Glove. Lalu keduanya ya, Garp dan Aokiji saling beradu pukul yang menyebabkan ledakan dan kilatan sangat hebat. Keduanya pada akhirnya sama-sama terlempar. Hingga akhirnya Garp pun pada akhirnya terlihat tertidur di tanah dengan darah yang terus-menerus keluar. Di momen itu Garp berkata ke Kobe untuk tidak panik karena pada akhirnya keadilan bakalan ditegakkan. And last, Avalopi Zero mencoba menghancurkan kapal milik Garp dengan sebuah tinjuan yang sangat besar. Namun masih belum bisa kita pastikan apa pukulan itu berhasil menghancurkan kapal milik Garp atau enggak, Re. Dan kita pun gak tahu akan nasib Garp, tapi arahnya siap-siap tisu aja, Re, karena beneran bakal ada flashback kayaknya ini, Re. Ya semoga aja gak dead flag sih, semoga. Tapi emang kalau kalian pengen One Piece makin menggila ceritanya, dengan berat hati Mr. K katain, katakanlah ya, Garp harus mati. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten spoiler detail kali ini, Re. Kita bakal lanjut lagi di live stream Manga Plus nanti. See you again next time. Adi Zakar Belos, stay safe everyone. Salam Adiberia.